dalam kehidupan ini bagaimana hidupnya itu barokah, entah apa saja, entah petani, entah pedagang, tapi yang penting itu barokah. Barokah itu bagaimana? Kehidupannya ini mendatangkan kebaikan-kebaikan. Nah, kalau namanya tidak barokah itu kehidupannya mendatangkan mudarat. Ada ilmu yang barokah, seperti ilmunya Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, sudah 1000 tahun lebih yang lalu masih dipelajari orang di mana-mana dan diamalkan. Ini ilmu barokah. Al-Imam Syafi'i tidak punya percetakan, tidak punya organisasi, tidak punya negara, tapi kok ilmunya tersebar seluruh dunia. Ini termasuk ilmu yang barokah. Ada zikir yang barokah, seperti zikirnya Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi. Zikirnya simpel, tapi itu diamalkan hampir seluruh dunia. Di Makkah, di Madinah, di India, di Pakistan, di Bangladesh, di Mesir, di Suriah, seluruh negeri Arab. Ini namanya zikir yang barokah. Ada kitab yang barokah. Kitabnya sederhana, namanya Jurumiyah. Tapi saya lihat di mana saja dipelajari. Padahal secara zahirnya orang sekarang bisa membuat susunan yang lebih baik dari Jurumiyah itu. Tapi kok di mana-mana ini? Orang madhab apa saja, orang madhab Hanafi, madhab Hambali, madhab Syafi'i, madhab Maliki, semua ngaji Jurumiyah. Sampai di Maroko sana tuh ngajinya Jurumiyah. Di Aljazair ngaji Jurumiyah, di Mesir ngaji Jurumiyah. Ajib ini, kitab kecil gitu, barokahnya itu nggak ada habis-habisnya itu. Ada perjuangan yang barokah, seperti perjuangannya Sunan Ampel rahimahullah, yang akhirnya menyebarkan agama seluruh Nusantara. Waktu yang sangat pendek tapi telah merubah keadaan, suasana beratus-ratus tahun sampai sekarang di Nusantara ini. Bukan hanya mengislamkan orang di Nusantara itu Sunan Ampel itu, tapi Islamnya itu kuat. Kemarin ada tamu dari Filipina. Dia ini seorang jenderal, keluar 40 hari di sini. Dia cerita di Filipina itu, di Luzon itu dulu 100% orang Islam. Sekarang orang Islam hampir habis. Gara-gara dijajah Spanyol di sana. Tapi Indonesia ini dijajah Belanda 300 tahun. Kok orang Islam itu kok masih utuh? Ya kurang dikit lah. Apa sebabnya? Maka saya bilang ya, menurut yang saya pahami aja begini. Kalau di Filipina itu dulu yang menyebarkan Islam itu raja-raja dengan kekuatan kerajaan. Kalau di Jawa ini yang menyebarkan Islam ini para wali dengan kekuatan imannya, yakinnya kepada Allah. Di Jawa ini Pak, saya bilang itu, anak kecil umur 10 tahun sudah kenal Wali Songo. Padahal Wali Songo itu tidak punya internet, tidak punya HP, tidak punya apa-apa, dan hidup 500 tahun yang lalu. Begitu dicintainya, kuburnya diziarahi beribu-ribu orang tiap hari. Ini mungkin salah satu perbedaan antara
Jawa dengan Filipina, saya bilang begitu. Bagaimana menurut pendapat kamu? Saya kok ya setuju, kata dia begitu-begitu. Ini orang Filipina ada juga, tapi alhamdulillah nggak hadir di sini. Ya. Semoga nggak keliru ini saya cerita ini. Ya. Jadi semulaikan Allah Subhanahu Wa Taala dalam satu nasihat sahabat dikatakan al-mukhlisuna hum masabihul huda. Orang-orang ikhlas itu adalah pelita-pelita hidayah. Itu betul malaikat. Jadi di negeri kita ini yang membawa Islam itu dulu orang-orang mukhlisin ini. Orang-orang yang kalau malam itu jarang tidur, nangis kepada Allah. Kalau siang jarang makan karena puasa. Mereka bergerak dari kampung ke kampung, surat sembunyi-sembunyi. Ceritanya Wali Songo itu kalau musyawarah aja di gua-gua, nggak ada orang tahu. Ngerti-ngerti keluarganya Brawijaya sudah pada masuk Islam. Anak-anaknya Raja Jawa sudah pada masuk Islam. Kerja yang senyap-senyap tapi terus-menerus dengan penuh keikhlasan. Dimulaikan Allah SWT. Itulah yang saya cita-citakan, saya pikirkan ya. Alumni yang macam-macam keadaannya itu. Mereka dengan senyap-senyap, dengan sungguh-sungguh, dengan nangis pada waktu malam, menghidupkan keagama di suraunya, di kantornya, di pasarnya, di rumahnya, mendidik umat supaya umat ini tetap di jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah, jalannya Nabi dan para sahabat, jalannya para a'immah. Ini yang kita pikirkan. Jangan kita ini suka hal-hal yang rame-rame, tapi yang kerja ini yang penting. Seperti orang punya anak itu, orang Indonesia itu punya anak berapa? 200 juta lebih, tapi mereka kerjanya senyap-senyap ya. Ngerti-ngerti punya anak aja, punya anak lagi, nggak ada orang tahu itu. Nah, kita ingin perjuangan tuh seperti itu. Ini mudahnya gitu. Kelihatannya sepi-sepi saja, tahu-tahu agama hidup di mana-mana. Nah, gitu. Agama hidup di mana-mana. Karena perjuangannya digerakkan dengan keikhlasan, dengan wara', dengan istiqomah, dengan tangisan pada waktu malam. Ini namanya barokah. Jadi barokah itu dimulaikan Allah Ta'ala. Sumbernya kalau orang itu punya ta'aluk kepada Allah, bergantung kepada Allah. Nah, termasuk supaya orang itu bisa bergantung kepada Allah, wirid-wiridnya itu dijaga. Terutama ayatul khirzi itu dijaga. Karena itu ayatul khirzi itu ya, sekarang itu oleh anak-anak sudah ditulis fadilah ayatul khirzi. Itu di warung depan tuh ada itu. Ini yang alumni lama itu dulu kalau Romo Kiai Mahmud itu kalau ada orang tanya fadilah itu dimarahi. Orang yakin loh tekok-tekok barangnya. Wes diamalin kena aku suruh dewe. Itu kalau kiai dulu gitu, nggak diceritakan fadilah-fadilah. Yang penting kamu kerjakan, nanti dapat pengalaman sendiri. Tapi orang sini ini ya seperti Pak Solhan tadi, sekarang tuh banyak mujtahid. Kalau dikasih begitu nggak mau. Apa ini dasarnya apa? Gitu. Ini namanya mujtahid. Nah, mujtahid itu ada mujtahid mutlak, ada mujtahid mutolak. Macam-macam.